Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denovita. Saya di sini akan mempresentasikan tentang etika bisnis kontemporer. Yang saya ambil kasus di sini tentang AI dan dilema etika pengambilan keputusan bisnis dalam pelayanan kesehatan rumah sakit swasta. Untuk abstraknya tersendiri, penerapan AI dalam sektor kesehatan sering diklaim sebagai solusi efisiensi operasional. Namun, ketika algoritma digunakan tanpa transparansi dan audit yang memadai, resiko timbulnya prasangka sistemik dan diskriminasi menjadi sangat tinggi. Artikel ini menganalisis kasus dugaan diskriminasi AI di sebuah rumah sakit swasta menggunakan kerangka etika bisnis, ECG, ESG, hak konsumen, dan prinsip bioetika, serta merumuskan rekomendasi solutif berbasis tata kelola yang bertanggung jawab. Untuk pendahuluan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI dalam suatu dekade terakhir telah mendorong transformasi signifikan di sektor kesehatan, terutama di rumah sakit. Aplikasi AI dalam sistem kesehatan saat ini digunakan di berbagai bidang kedokteran, termasuk analisis pencitraan medis, rekam medis elektronik, penunjang keputusan klinis, screening dan prediksi penyakit, robotika bedah, manajemen kesehatan, asisten medis virtual, membantu dalam screening target, obat serta diagnosis laboratorium. AI juga menjanjikan optimasi alokasi sumber daya dan peningkatan efisiensi biaya. Di sisi lain, adopsi AI yang murni berorientasi pada profitabilitas operasional tanpa memedulikan dimensi etis memicu persoalan serius. Akselerasi adopsi teknologi ini belum selalu diikuti dengan evaluasi dan sistematis mengenai bagaimana transformasi digital benar-benar memengaruhi proses manajerial dalam kasus ini di rumah sakit. Implementasi AI di rumah sakit menghadapi sejumlah tantangan, kebutuhan investasi awal yang tinggi, terutama untuk infrastruktur digital, integrasi dengan sistem rekam medis elektronik, serta pelatihan staf, isu bias algoritma, keamanan data, privasi pasien, dan potensi resiko klinis. Jika sistem AI tidak divalidasi secara kebersihan, implementasi AI sangat bergantung pada tata kelola teknologi, kesiapan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia serta regulasi. Kasus yang dihadapi rumah sakit swasta ini, di mana AI memprioritaskan pasien berdasarkan potensi margin keuntungan sehingga mendiskriminasi pasien BPJS dan lansia, menjadi presiden buruk, efisiensi biaya dijadikan banteng pembenaran, sementara transparansi, hak pasien dan prinsip dasar kedokteran dikesampingkan. Diperlukan strategi implementasi dan regulasi yang mengatur penggunaan AI dalam pelayanan kesehatan untuk kasus ini. Kemudian ringkasan kasus. Jadi sebuah rumah sakit swasta besar mulai menggunakan AI untuk membantu menentukan prioritas pasien, memprediksi lama rawat inap, menentukan pemberian layanan premium hingga merekomendasikan tindakan medis. Beberapa bulan kemudian ditemukan bahwa pasien BPJS memperoleh skor prioritas lebih tinggi, pasien usia lanjut lebih sering ditolak. Algoritma tidak pernah diaudit, rumah sakit tidak pernah menjelaskan kepada pasien bahwa keputusan sebagian besar dilakukan oleh AI. Pihak manajemen beralasan bahwa seluruh keputusan dibuat berdasarkan efisiensi biaya operasional. Kasus tersebut menjadi sorotan publik karena dianggap diskriminatif. Jadi identifikasi permasalahan etika di kasus ini yang satu adalah prasangka algoritma dan diskriminasi sistemik seperti bias input data, representasi data tidak setara antar populasi, labeling bias yaitu penerimaan pakar yang dipengaruhi subjektivitas, dan diskriminasi kelompok rentan, dampak kepada penentuan skor prioritas yang secara sistematis merendahkan pasien BPJS serta berujung pada penolakan terhadap pasien lansia. Kedua, pelanggaran transparansi dan the black box problem seperti menyembunyikan informasi dan ketiadaan explainabilitas. Yang ketiga, konflik orientasi bisnis. Konflik orientasi bisnis itu di sini ada dua. Yang pertama ada profit berkedok efisiensi, di mana di sini pihak manajemen membenarkan tindakan diskriminatif dengan alasan efisiensi biaya operasional. Yang kedua, objektivitas pasien, di mana pasien diperlakukan sebagai instrumen pencari profit, bukan sebagai subjek yang wajib dilindungi hak dasarnya. Yang keempat, cacat tata kelola dan pengawasan. Di sini ada dua, yaitu absensivitas audit algoritma, di mana sistem AI dibiarkan beroperasi tanpa pernah diaudit secara berkala untuk menguji akurasi, validitas maupun dampak sosialnya. Kedua, ada pengabaian risiko etis, ketidakkeberadaan komite etika digital atau mekanisme kontrol internal mencerminkan buruknya tata kelola risiko. Kemudian di sini ada nomor 5, pengikisan otonomi profesi medis, di mana dokter beresiko terpaksa mengikuti preferensi AI ketimbang pertimbangan kebutuhan medis yang sebenarnya. Analisis teori, etika AI. Penggunaan algoritma tanpa audit menimbulkan dua masalah utama. Yang pertama, prasangka algoritma, di mana AI melatih dirinya menggunakan data historis biaya atau keuntungan sehingga mengaitkan pasien BPJS dan lansia dengan cost center yang tinggi. Akibatnya skor prioritas mereka secara sistematis direndahkan. Yang kedua, ada masalah kotak hitam, black box problem, dan transparansi, di mana rumah sakit tidak memberikan explainabilitas atas bagaimana rekomendasi medis dan penetapan prioritas yang dihasilkan oleh AI. Kemudian etika bisnis. Etika bisnis di sini ada pendekatan utilitarianisme dangkal yang menyamakan manfaat terbesar hanya dengan efisiensi biaya operasional rumah sakit, bertentangan dengan pendekatan etika deontologi Kantian yang menegaskan bahwa manusia pasien adalah tujuan akhir bukan sekadar alat untuk meraih profit.
Kemudian ada teori pemangku kepentingan. Nah, pendekatan manajemen rumah sakit terlalu berfokus pada pemilik modal atau keuntungan, padahal dalam industri kesehatan, stakeholders juga tidak kalah penting. Stakeholder dalam kasus ini mencakup ada pasien, keluarga yang berhak atas perawatan yang adil dan jujur. Kemudian dokter dan tenaga medis otonom klinis mereka tergerus oleh diktat algoritma. Kemudian ada BPJS dan pemerintah yang dirugikan akibat diskriminasi layanan sistemik. Ada masyarakat luas kehilangan keputusan dan kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan. Kemudian ada di sini prinsip GCG, pelanggaran yang terjadi. Prinsip GCG di sini ada transparency, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Nah, kemudian environmental sosial dan atau disebut dengan ESG, pada pilar sosial, rumah sakit gagal menjadi keadilan sosial dan aksesibilitas kesehatan bagi kelompok rentan. Kemudian pada pilar governance, ketidakberadaan komite etika digital dan mekanisme pengawasan algoritma menandakan tata kelola resiko yang amat buruk. Ada hak konsumen. Nah, di sini hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pasien ditipu secara pasif karena tidak diberitahu bahwa prioritas dan tindakan mereka ditentukan oleh AI. Kemudian ada hak atas perlakuan yang adil dan non-diskriminatif. Nah, di sini diskriminasinya terhadap penggunaan BPJS dan lansia melanggar hak dasar konsumen pelayanan publik. Kemudian ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini ada keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif ini sendiri ada sumber daya medis dialokasikan berdasarkan kemampuan bayar, bukan berdasarkan keparahan kondisi medis. Kemudian ada prosedural, proses di mana pengambilan keputusan prioritas pasien dinilai cacat hukum dan etika karena tertutup dan tidak objektif secara medis. Kemudian ada prinsip beneficence atau non. Prinsip dari beneficent itu tersendiri, IA yang seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan keselamatan pasien justru digunakan semata untuk efisiensi finansial. Kemudian ada non, yaitu dia menolak atau memperlambat penanganan pasien lansia dan BPJS berpotensi fatal dan membahayakan keselamatan jiwa. Analisis resiko bisnis di sini, yang pertama resiko reputasi, krisis kepercayaan publik, boykot dan cancel kultur, kemudian ada resiko hukum dan regulasi, sanksi administrasi hingga pencabutan izin, gugatan hukum massal, tuntutan malpraktek algoritma, kemudian ada resiko finansial, pemutusan kerjasama oleh BPJS Kesehatan, beban denda dan ganti rugi, penurunan jumlah pasien premium. Yang keempat, resiko operasional dan sumber daya manusia, mogok kerja dan eksodus tenaga medis, kemudian kesulitan rekrutmen talent medis. Kemudian ada nomor 5, resiko tata kelola dan investasi, penurunan ESG rating dan penarikan modal oleh investor. Analisis solusi dan strategi implementasi. Yang pertama, analisisnya dan strateginya, tata kelola penggunaan AI. Keputusan ini dan prioritas pasien harus tetap berada di tangan dokter atau tenaga medis. AI hanya melakukan instrumen pendukung atau bukan pengambilan keputusan final. Kemudian ada pembentukan komite etika digital atau EIRS, terdiri dari lintas disiplin, dokter, pakar IT, ahli hukum atau ahli etika dan perwakilan pasien untuk mengawasi integrasi teknologi. Kemudian ada kebijakan etika digital. Nah, di sini bisa menyusun pedoman etika menggunakan data medis dan algoritma yang berlandaskan pada prinsip keselamatan pasien utama. Kemudian ada mekanisme audit. Nah, audit di sini ada audit algoritma independen yang melibatkan pihak ketiga independen atau stress testing yang dipakai variabel data klinis tanpa melibatkan variabel sosioekonomi. Kemudian ada strategi pelindungan pasien, informan consent terintegritas atau mekanisme banding, dan juga strategi komunikasi publik dengan transparansi dan keterbukaan, mengakui keselamatan sistem secara jujur, menyampaikan hasil evaluasi internal, dan menggunakan langkah perbaikan yang diambil. Kemudian edukasi publik dengan mempublikasikan komitmen rumah sakit terkait penerapan AI untuk merekonstruksi kepercayaan masyarakat. Nah, kesimpulannya di sini ada implementasi AI di rumah sakit menawarkan peluang efisiensi biaya dan optimasi pelayanan, namun penggunaan tanpa audit dan transparansi memicu dilema etika serta bias algoritmatik yang fatal. Pengutamaan margin profit ketimbang prinsip keselamatan pasien beresiko menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti pasien BPJS dan lansia, serta memicu komplikasi resiko bisnis meliputi ancaman reputasi, gugatan hukum, hingga kerusakan tata kelola. Untuk mengatasi risiko tersebut, rumah sakit harus menerapkan strategi integritas teknologi yang memprioritaskan prinsip HITL dengan memfungsikan AI sebatas pendukung keputusan klinis. Kemudian ada keberhasilan transformasi digital ini sangat bergantung pada penguatan tata kelola melalui audit algoritma independen secara berkala, kebijakan etika digital transparan, perlindungan hak pasien, serta komunikasi publik dengan terbuka guna membangun kembali kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.